Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, salam kemesraan. Buat sedulur dimanapun berada, semoga sehat selalu sehingga kita bisa merasakan bagaimana atmosfer pemilu 2024 dan kita bisa melihat siapa pengganti Presiden Jokowi selanjutnya. Di depan kita bisa melihat ya, terjadi lagi gempa di Sumedang. Namun di video awal sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa di setiap Neptune 40 nanti akan terjadi musibah. Dan hal itu saya sampaikan di saat terjadinya letusan di Gunung Marapai. Itu sebenarnya menjadi tanda atau simbol-simbol dari alam bahwa ada suatu hal yang tidak sesuai dengan aturan yang ada di alam ini. Dan saya juga menyampaikan pada video tersebut bahwa akan terjadi lagi tanda alam yang akan terjadi di setiap Neptune 40. Nah, ini merupakan tanda dari alam agar kita benar-benar hati-hati dalam memilih pemimpin selanjutnya. Dan bagi orang-orang yang peka dan masih peduli dengan kondisi ini, harusnya alam itu menjadi peringatan bagi manusia agar tidak salah melangkah. Bagaimanapun juga di dalam diri kita ada yang namanya hati. Kalau ilmu Jawanya ini adalah merupakan jagat alit. Dan dunia seisinya adalah jagat ageng. Makanya kita harus tetap memperhatikan hal-hal yang terjadi, simbol-simbol yang terjadi yang diberikan oleh alam semesta ini. Jangan demi ambisi kita mengorbankan semuanya. Dalam video kita bisa melihat Pak Prabowo belusukan ke wilayah Cilincing. Kata pendukungnya itu diam-diam atau sembunyi-sembunyi. Yang saya mau komentari adalah sebenarnya Pak Prabowo tidak harus membranding dirinya belusukan seperti itu. Karena memang bukan jati dirinya. Prabowo 2024 itu bukan dirinya. Justru saya sangat kasihan dengan Pak Prabowo yang harus berpura-pura memainkan peran sesuai dengan konsultan politiknya. Ini bukan Prabowo banget gitu. Karena bagaimanapun juga Pak Prabowo itu punya jiwa militer yang masih melekat di dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi demi kekuasaan, demi ambisinya, saat ini beliau rela memainkan peran agar terlihat lebih memasyarakat. Saya punya keyakinan bahwa alam itu selalu memberikan kita sebuah kesempatan, selalu mempermudah jalan kita kalau memang itu menjadi alur kehidupan kita di dunia. Prabowo itu sudah 3 kali gagal dalam pemilu. Harusnya angka 3 ini segeralah menjadi bahan introspeksi diri seperti halnya dengan Megawati. Megawati pun sudah pada tingkat kesadaran bahwa dia tidak bisa memaksakan kehendaknya walaupun dia punya power, punya kuasa di partai PDI, tapi dia menyadari bahwa perubahan alam, setiap seseorang atau setiap raja punya masa jabatan masing-masing. Kita tidak mungkin kembali ke masa lalu. Yang akan kita hadapi adalah masa depan dengan pemimpin-pemimpin yang sudah disiapkan oleh Gusti Allah menyesuaikan dengan era atau zaman pemimpin tersebut. Di sini saya lihat Prabowo bukannya ikhlas, tapi terlalu ambisi. Kita bisa lihat lagi terusan dari video Pak Prabowo belusukan. Netizen memang gak ada gila-gilanya ya, banyak mencari informasi tentang belusukannya Pak Prabowo. Memang taunya orang itu syuting gitu loh. Ini yang saya bilang Pak Prabowo tidak menjadi dirinya. Dulu kamera itu yang 2 orang tuh sini sampai ke rumah saya tuh, ke situ tuh masuk. Misalnya ada apa sih Om? Nanti Enggak, buat syuting katanya Bu. Syuting apa? Enggak, syuting aja katanya gitu. Enggak lama ajudannya datang sini. Bu Nining
sebentar lagi datang ya. Saya, mama itu apa sih sebentar lagi datang? Nggak lama Pak Prabowo datang. Berarti yang baru dikasih uang anak-anak doang. Anak-anak kecil doang. Berapa? 100 ribu, anak-anak kecil Pak, anak-anak sini pernah ngegroyok semua. Bagian ajudannya Pak, apa namanya tuh? Teddy. Iya Pak Teddy ya. Teddy. Itu yang ambil KTP sama kakak. Buat apa? Nggak tahu, Babingsa yang ambil orang abrik kayak pakaian loreng-loreng. Angkatan darat. Minta data gitu. Iya, saya diambil, mama saya diambil, saya diambil. Buat apa bilangnya? Ya, jadi kita bisa lihat sendiri, ya semua zaman sudah berubah dan sudah berbeda. Kita juga bisa melihat Pak Jokowi ini memang hobinya main teka-teki. Di mana di IG-nya Jokowi ya, dia memposting sebuah karikatur di mana menjadi perbincangan banyak orang. Akhirnya banyak orang yang menafsirkan bahwa itu simbol-simbol yang diberikan Pak Jokowi. Memang ya, Pak Jokowi itu memang hobinya bermain simbol. Masyarakat itu memang harus mulai bisa membaca hobinya Pak Jokowi, teka-tekinya Pak Jokowi. Maka dari itu alam juga memberikan simbol-simbol agar kita bisa membacanya. Nah, ini gambarnya kayak gini. Di situ terlihat ya, ada orang naik kuda, bawa kucing, pakai topi, dan di sampingnya baju putih yang biasa digunakan Pak Jokowi. Nah, di belakangnya itu ada anak laki-laki yang pakai baju biru. Itu ya penafsiran orang itu ada Gibran. Nah, yang unik itu di dalam kuda, di kuda itu tertulis "Ku datang melamar". Nah, "Ku datang melamar", kita bisa lihat gambar di belakang. Ya, itu ada pernikahan di jalan sawah, dan di sawah itu ada banteng atau kerbau. Sendirian ya, dia sedang merumput, tenang. Nah, di sampingnya ada orang yang memobilisasi bebek untuk kembali ke kandang. Tuh. Nah, dari gambar ini, pendukung 02 pasti sangat senang ya. Karena di samping gambar berkuda yang simbolnya seperti Pak Prabowo, itu ada Pak Jokowi. Nah, jadi yang naik kuda santai saja, biar yang menyapa itu Pak Jokowi. Itu nggak apa-apa, namanya tafsir pun nggak apa-apa, kita bebas menafsirkan apapun. Toh juga di gambar tidak ada keterangan yang secara detail, jadi kita bebas. Nah, di samping juga ada pembawa susu, anak sekolah dan segala macam. Tapi kita harus lihat endingnya, bahwa yang terdepan, yang paling depan ya, itu orang yang naik sepeda berwarna merah. Tahu itu hobinya siapa? Nah, itu simbol yang harus kita pahami. Jadi buat sedulur, silakan. Kita bisa melihat dan bisa memilih, dan kita bisa merasakan simbol-simbol alam yang terjadi. Gunakan hati nurani, lemparkan ke pikiran, kembalikan ke nurani. Karena hati ini sangat peka di saat pilihan kita tidak baik. Saya Pandu Gunawan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.